terapi untuk lumpuh separuh tubuh, orang biasa mengatakan stroke. Titik ini lebih bagus dengan terapi bekam. Tapi kalau Anda tidak punya alat bekam, bisa intinya melakukan rangsangan di titik tersebut, baik dengan totok umpama, totok, atau dengan diurut. Tapi yakinkan, kami sudah mensurvei, kami terapi dari tahun 2000, kurang lebih 25 tahun kami geluti terapi, itu jauh lebih, hasilnya lebih maksimal, lebih memuaskan, dan peluang kesembuhan itu sampai 90% dengan melakukan bekam. Karena apa titik-titik terapi yang kami tunjukkan itu adalah pusat-pusat meridian untuk penyakit tersebut. Intinya seperti itu. Jadi ini lumpuh sebelah kanan, kita ambil sekitar 2-3 jari di 2-3 jari di atas telinga, ya pas di atas telinga, itu titik ini. Kita toto atau kita urut, ya jauh lebih maksimalnya kalau Anda bekam di daerah situ. Nah, titik yang kedua, titik wajib umum gigi itu ambil telinga garis lurus, telinga sebelah, begitu juga di depan, pas tengah-tengahnya garis lurus ke belakang, pas tengahnya itu pertemuan kahil itu kalau dia bungkuk begini, itu ada tonjolan tulang, itu pas itu di situ. Itu titik ketiga. Nah, kemudian titik keempat, karena lumpuhnya sebelah kanan, kita terapi fokus di sebelah kanan. Ya, 3 jari ketiak, ya garis ketiak, ambil 3 jari, jadi di sini kita belum belikat, atau 2 jari di bawah pundak ini. Ambil 2-3 jari seperti ini, itu ambil dari titiknya seperti ini. Jadi sekali lagi, lebih bagus kalau Anda bekam di situ. Tapi kalau Anda tidak punya alat bekam, Anda bisa totok atau urut seperti ini. Titik berikutnya, ya setelah siku itu, tulang ekor. Jadi ini tulang pinggangnya, ya kita bisa raba agak keras. Ambil dua jari lah di bawahnya. Pas ada minta maaf garis pantat itu di atasnya. Kita tekan di situ. Atau kita totok, atau kita urut. Kemudian titik selanjutnya itu pantat. Jadi pantat ada yang agak berlubang itu, ya kalau kita keraskan bisa berlubang. Pas di situ. Kemudian berikutnya pas di atas lutut. Jadi lutut bagian belakang. Ingat kalau bekam itu ini tidak daerah lutut depan dan belakang itu tidak boleh. Jadi caranya ambil 2-3 jari. Jadi ini garis lutut sekitar 3 jari lah di atasnya seperti ini. Kemudian kita tekan dari situ. Seperti ini, lutut bagian belakang. Jadi itu titik terakhir untuk lumpuh sebelah kanan. Nah kalau lumpuh sebelah kiri, ya tinggal dipindahkan tadi titik yang sebelah kanan tadi itu dipindahkan ke sebelah kiri. Kecuali untuk kasus kelumpuhan otak, titik terapinya yang pertama umum giz itu garis telinga, tarik, ya, kemudian depan juga tarik. Pas tengah menggigit, Anda bisa bekam di situ, Anda bisa totok kalau tidak punya alat bekam, dan bisa Anda berikan pijatan lembut di situ. Intinya beri rangsangan di daerah titik itu karena itu adalah titik pusat meridian untuk penyakit lumpuh otak. Ya. Tapi jelas hasilnya jauh lebih maksimal, jauh lebih peluang keberhasilannya jauh lebih baik sampai 90%. Kalau kita lakukan bekam, tentunya bekam basah. Itu titik pertama. Ya. Yang kemudian, yang kedua, balik ke belakang, ya. Pas di tengah, ujung telinga, ya, jadi ujung telinga tertarik, ya. Itu pas di situ. Titik berikutnya, kahil. Anda bisa totok, Anda bisa urut, Anda bisa bekam, jauh lebih bagus. Sini. Nah, titik berikutnya kelumpuh otak itu samping, jadi telinga. 2 jari di atas telinga, ini pasti. Jadi kiri kita mainkan, kanan pun kita mainkan. Kemudian titik terakhir itu titik THT, yaitu 1 jari di bawah dagu. Jadi garis dagu ini ambil 1 jari di belakangnya. Gitu. Jangan kena tenggorokan tidak bisa dibekam. Kalau Anda tidak punya bekam, Anda bisa contoh sendiri begini, atau Anda urut. Kalau terapi sendiri. Mungkin 10-15 menit. Titik-titik terapi pusat meridian untuk penyakit lumpuh otak. Sekian dan terima kasih, salam sehat dan sukses dimanapun Anda berada. Titik terapi, titik meridian
kasus lumpuh wajah, jadi biasanya wajah itu agak biasa kebas atau kram atau lumpuh dan sebagainya. Pas garis mata ini, satu jari di samping pas sudut mata, mana kiri ya. Oke, ini satu jari sini pas. Bak bukannya agak kecil, ini lebih besar ini. Kalau titik kedua, ambil garis mulut ini agak ke atas sedikit, ambil satu jari agak ke atas sedikit antara mulut sama hidung, ini titiknya sini. Bekam bisa ditotok jadi dulu. Titik terakhir, titik ketiga, cuma 3 titik ke depan dagu. Jadi pas dagu ini main di depannya. Ini agak besar ini. Cari cup yang lebih kecil lagi, yang cocok di dagu ini. Itu titik untuk lumpuh wajah. Jadi kalau sebelah kiri kita main di sebelah kiri, kalau di sebelah kanan ambil kanannya. Kalau seluruh wajah ya ambil semua titik yang tadi. Ada satu penyakit yang dimana penyebabnya adalah aliran listrik ke otak itu berkurang. Ya, contoh salah satu pingsan. Jadi pada saat orang pingsan itu penyebabnya salah satu karena aliran listrik ke otaknya itu berkurang. Ya. Nah, orang yang pingsan dan kami pernah alami dibekam pingsan, jangan dibekam. Orang pingsan tidak bisa dibekam. Ya. Jadi caranya untuk menyadarkan, ambil titik untuk peningkatan listrik ke otak, aliran listriknya. Dia bisa melancarkan aliran listrik, oksigen dan sebagainya ke otak. Titik pertama itu menggigit garis telinga, ya. Kemudian garis tengah ini juga ke depan, pas tengahnya pertemuannya itu menggigit. Bisa Anda totok seperti ini, atau Anda urut, tapi jauh lebih bagus bertotok seperti ini. Totok lembut saja, tidak usah terlalu keras. Itu titik pertama. Titik yang kedua itu belakang. Jadi pas garis telinga atas, telinga bagian atas nyambung ke pas situ. Nggak totok. Titik yang ketiga di atas telinga. Jadi telinga ambil 2 jari, sekitar 2 jari di atasnya di sini. Totok. Kiri kanan lakukan. Jadi bisa langsung bersama seperti ini. 2 tangan Anda. Nah, titik terakhir itu adalah kahil. Kahil itu dia menurunkan kepala, ada tonjolan, totok situ. Dan ini pernah kami alami. Lagi dibekam pingsan, maka kami lepas bekamnya, kemudian kami lakukan totok seperti ini. Kurang lebih 5 menit, paling lama, bahkan tidak lebih dari 5 menit sembuh, sadar kembali. Jadi terima kasih. Ada kasus penyakit otot lengan yang ketarik. Biasanya terjadi persalinan, itu ketarik, jadi kaku, nyeri dan sebagainya. Nah, anggaplah kiri yang ketarik, tidak enak rasanya, nyeri dan sebagainya. Titik yang pertama itu pundak, ambil 2-3 jari, sekitar 3 jari dari garis pundak di sini. Anda pas titiknya. Sekali lagi peluangnya lebih baik, jauh lebih besar cepat sembuh kalau dengan bekam. Tapi kalau Anda tidak punya alat bekam, maka Anda bisa lakukan dengan pijat bagian situ atau Anda totok. Itu pertama. Titik kedua itu 1-2-3 jari di atas siku. Ambil bagian pinggirnya kayak gini. Ini 2 jari ambil di sini. Jadi pas di sini nih titiknya. Anda bisa bekam seperti ini. Atau Anda urut. Ada urat di situ, Anda urut. Cuma urutnya bisa agak lama, 10-15 menit, atau dalam totok seperti itu juga. Nah, titik terakhir itu ya, ambil 2 jari di pergelangan tangan. Ini ada tonjolan kan, pergelangan tangan, ambil 2 jari, ambil di situ. Bisa juga kita lakukan urut seperti ini, atau kita totok seperti ini. Tapi untuk kasus penyakit gangguan berbicara, yang perlu kita ketahui bahwa di tenggorokan itu ada 2 pita suara ya, dari kiri kanan. Bisa bermasalah dua-duanya, bisa sebab saja. Dan kasus seperti itu pernah kami terapi. Nah, titik yang pertama itu titik THT. Titik THT itu ya dagu, ya satu jari di belakang garis dagu ini. Nah, di situ. Kita pakai kalau bekam cup yang sekitar ukuran 3 cm atau 3,5 cm. Yang kedua, kita bantu urut, jadi ini bukan bekam tapi diurut di pinggirannya. Jadi pinggiran ini diurut seperti ini.
atau ditotok. Jadi ada urat di sini sedikit, uratnya lembut saja, tidak usah keras. Titik yang ketiga itu di atas telinga, sekitar 2 jari di atasnya, kita bekam atau kita totok atau kita urut. Titik selanjutnya itu kahil, kalau dia tunduk itu ada tulang menonjol, itu kahil, tidak bisa totok, tidak bisa bekam di situ, tidak bisa urut. Kemudian titik berikutnya itu adalah umum-gits. Umum-gits itu garis telinga, ujung telinga kiri dan kanan garis hubungkan, kemudian depan juga tengahnya dihubungkan, pas titik pertemuannya itu umum-gits. Nah, titik terakhirnya itu ambil sekitar 2 jari dari umum-gits. Jadi titik tengahnya umum-gits anggaplah di sini, maka kita ambil 2-3 jari di sampingnya. Ya. Ini seperti ini, baru kita ambil di situ. Jadi dia bukan juga di titik yang di atas telinga tadi, di atasnya lagi. Jadi kalau diberikan tadi itu di kepala titiknya itu 1, 2, 3 umum-gits. Kan seperti itu penjelasannya. Demikian, terima kasih. Bila terpedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus migrain, migrain itu penyebabnya karena aliran oksigen ke otak itu terhambat. Kenapa bisa terhambat? Karena darahnya terlalu kental, hemoglobinnya berkurang sebagainya. Titik terapinya yang pertama itu umum-gits, telinga kiri kanan dihubungkan, depan dihubungkan, pas titik pertemuannya tengah-tengah itu kita berrangsangan untuk kita bisa bekam, jauh lebih besar hasil, pastinya jauh lebih maksimal. Yang kemudian ubun-ubun, jadi ubun-ubun garis rambut pas, ya, itu kita berrangsangan di situ, jadi tengahnya pas garis rambut seperti ini. Kalau ada bekam, kalau tidak ada kita totok atau kita urut. Kemudian berikutnya ahdain. Ahdain itu garis rambut, ya, garis rambutnya pinggir. Sebenarnya titik pusat intinya itu kita harus cukur sedikit, sekitar 2 jari. Jadi pas garis telinga ini, itu ahdain. Tapi karena biasanya orang mau cukur tidak apa-apa, kita ambil pas garis rambutnya, kiri kanan. Jadi bukan tengahnya. Jadi hubungan antara urat kiri ini di tengah-tengahnya, itu ahdain. Nah, titik terakhir itu adalah kahil. Itu kalau dia bungkuk, daerah punuk atau tulangnya menonjol itu daerah kahil. Ini untuk kasus penyakit migrain. Ya. Sukses dan bahagia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kasus penyakit diabetes, penyakit gula, biasanya disertai dengan terjadinya peradangan saraf. Itu ditandai dengan adanya rasa ngilu, rasa nyeri di beberapa bagian di tubuh. Nah, kalau tingkat gula di atas 200, jangan dulu dibekam basah. Bekam kering boleh, bekam basah jangan. Tapi untuk pengobatan, apalagi belum bekam basah, peluang kesembuhan untuk penyakit diabetes itu 90% kesembuhannya. Nah, untuk menghilangkan peradangannya, ini pas sini. Kalau tidak ada bekam, ya Anda bisa totok di situ atau Anda urut. Itu titik pertama. Titik yang kedua itu pundak. Jadi garis pundak ambil 2 jari di bawahnya. Nah, seperti ini, pundak 2 jari dan di sini ke kiri kanan. Kalau tidak ada bekam, ya Anda bisa urut seperti ini. Pas ada tulang belikat itu di atasnya sedikit antara otot pundak sama tulang belikat, kayak itu kiri kanan. Ketiga yaitu di betis, ya, di bawah lutut. Jadi ini lutut, garis lutut, ya, ambil 3 jari di bawahnya agak ke samping. Jadi ada urat itu di antara lutut, jadi gini ya, ini lutut, ada urat itu, Anda mainkan di situ. Uratnya itu pas di atas urat kiri kanan. Kemudian titik terakhir itu titik kelenjar timus. Titik kelenjar timus itu dia gunanya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Itu pas ketiak garisnya, ya, pas lipatan ketiak garisnya, ambil garis lurus pas tengahnya. Anda bisa totok, Anda bisa urut. Lebih bagus kalau Anda bekam basah tentunya. Peradangan yang menyertai penyakit diabetes. Sukses dan bahagia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus penyakit kesemutan, hanya ada 2 penyebab sebenarnya, karena saraf dan aliran darah. Lebih banyak terjadi karena aliran darah yang kurang lancar. Boleh tunduk pas
totok, Anda urut, jauh lebih bagus dan peluang kesembuhannya 90% kalau Anda bekam di situ. Itu pertama. Yang kedua, lihat lengan yang mana. Anggaplah lengan yang sebelah kiri yang bermasalah, maka ambil di atas pundak, di tengah-tengah. Jadi di pundak ada urat di situ. Ya, kalau kita biasa agak tekan itu urat itu agak sakit, rasakan pas di atasnya seperti ini. Itu yang kedua. Titik ketiga itu garis pundak ini, ambil 3 jari di bawahnya, pas itu. Ya. Anda bekam, Anda urut, Anda totok. Kemudian titik berikutnya ambil 2-3 jari, 3 jari di atasnya, ya bagian belakang, bagian belakang, Anda bekam di situ, atau Anda urut boleh juga. Nah, titik terakhir itu depan lengan, ya, ambil cup yang agak kecil karena tangannya agak kecil, kita sekitar 2 jari atau 3 jari boleh di atasnya, kemudian kita bekam di situ, atau kita urut boleh juga. Atau Anda totok, tapi jauh lebih bagus hasilnya, maksimal peluang semuanya kalau Anda bekam basah. Untuk kasus penyakit kesemutan pada kaki, kesemutan atau kram-kram, biasanya terjadi karena ada penyumbatan di situ. Biasanya penyumbatan di saraf, ya, atau di aliran darah. Tapi lebih umum, lebih banyak terjadi karena penyumbatan aliran darah. Biasanya kalau herbalnya dia harus minum pengencer darah dan sebagainya. Nah, untuk titik terapinya, yang pertama itu titik kahil. Bukan kepala ke bawah, itu ada tulang yang menonjol, itu yang disebut titik kahil. Nah, Anda bisa totok di situ, Anda bisa urut, jauh lebih besar hasilnya, lebih maksimal peluang kesemuanya kalau Anda bekam. Yang kedua, pinggang. Jadi cari tulang pinggang. Di atas tulang pinggang itu ambil 2-3 jari seperti ini, tulang belakangnya, tulang pinggang, ambil kiri kanan, itu Anda urut atau Anda totok. Kalau jarak dari tulang belakang itu sekitar 2 jari, jadi tulang belakang 2 jari, kemudian titik berikutnya itu sekitar 2 jari di tengah tulang pinggang, 2 jari bawah. Nah, sekitar titik selanjutnya itu lutut. Kalau umpama yang bermasalah itu kaki kiri, yang sekitar 3 jari di atasnya, ambil titik ini, kita bekam. Kalau tidak lakukan ya terpaksa kita bisa urut atau kita totok. Titik berikutnya pas di atas kaki. Jadi tidak pernah ada ilmu itu, saya belum pernah dapatkan referensi bekam di bawah kaki. Ada saya dapatkan beberapa teman-teman itu tidak ada di bawah, di telapak kaki ya, itu tidak ada. Yang ada di atas kaki. Jadi kalau kebas, kram di kaki, cukup ini atas ini. Anda bekam. Biasanya kita pakai bekam yang kecil, ukuran 3 cm atau 3,5. Kalau memang Anda tidak bisa bekam atau tidak punya alat bekam, Anda bisa urut di situ. Atau Anda totok. Nah, seperti itu. Kalau kramnya belum juga bisa sembuh, biasanya selesai terapi itu, apalagi kalau bekam pas kita lakukan itu selesai terapi langsung minimal berkurang 70%. Bisa Anda tambahkan titiknya di daerah minta maaf pantat. Jadi ada lubang pantat itu, ya, di tengah-tengah. Biasanya kalau kita ada apa ya, intinya ada lubang itu bisa di daerah situ. Tapi biasanya kita agak tidak enak lah kalau membekam situ, makanya kita bisa urut di situ. Bisa urut seperti ini, bisa pakai tinju seperti ini, atau bisa totok. Ini untuk kasus penyakit kesemutan pada daerah kaki, tergantung lagi kaki kiri atau kaki kanan. Oke, demikian dan terima kasih. Sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.